temennya. Assalamualaikum. Apa gurunya? Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sudah ada Akmal, Abdel Rahim, Rafifah, Hilal, Rio. Sudah pada sarapan semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yes. Selamat bergabung, Syifa, Reza. Bu. Dari siapa? Assalamualaikum Yusuf, selamat pagi. Pagi, Bu. Sudah sarapan Yusuf? Sudah, Bu. Hebat. Ada jenis tuh, ada sini. Ayang sini sama Ayang. Ayang sini, Ayang sini. Ya, Mama. Udah kenyang mana? Baru ada 8 siswa. Kita tunggu sampai setengahnya ya, baru kita mulai. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Kayak apa? Assalamualaikum, selamat bergabung Nadifa, Arfira. Apaan? Mendingan 45 tambah. Makan disuapin. Ya. Siap, Bu.
Nunggu yang abang ledaku yang ada. Assalamualaikum, selamat pagi Kahfi. Waalaikumsalam Bu. Selamat bergabung. Udah. Yang mana ya? Selamat bergabung gadis. Ya Bu. Mantep ya, ada panas. Dua enak di Bon yuk di meetingnya. Oke, sudah ada 12 siswa ya, jadi bisa kita mulai pembelajarannya. Bisa Bu. Bu. Nadifa bisa duduk dulu, Nak. Nadifa. Ya. Oke, semuanya siap ya? Kita mulai pembelajaran hari ini. Siap Bu. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semangat ya semuanya ya. Ya Bu. Ya Ya. Bu. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silahkan Akmal dipimpin baca doa teman-temannya. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Selesai. Terima kasih Akmal. Nah, supaya lebih semangat, kita yel-yel dulu ya. Kita tepuk semangat. Ada yang masih ingat? Masih. Ayo kita coba. Tepuk semangat. Semangat. Semuanya harus keluar suaranya. Harus ucap semangat ya. Kita coba sekali lagi, harus lebih semangat ya. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Hebat 4B. Sudah semangat semuanya? Nah, kita langsung masuk ke materi ya. Ada yang sudah tahu hari ini kita mau belajar apa? Matematika, Bu. Matematika. Ya. Tentang apa? Ya. Sudah kelihatan semuanya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, semuanya duduk rapi, diperhatikan materinya hari ini. Ya. Boleh disiapkan dulu alat tulisnya kalau kalian mau mencatat hal-hal yang penting. Jadi, hari ini
kita akan belajar tentang bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Tolong diperhatikan dengan baik ya. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengetahui tentang bilangan prima, siswa dapat menentukan faktor prima dari suatu bilangan, dan siswa dapat faktorisasi prima dari suatu bilangan. Jadi, hari ini kita akan membahas apa saja bilangan prima, lalu menentukan faktor prima dan faktorisasi prima. Oke, sampai di sini paham? Bisa dimengerti? Pertama, kita akan mencari tahu dulu apa itu bilangan prima. Ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu bilangan itu sendiri. Iya, hebat. Terima kasih. Rio ya yang membaca ya? Ya, Bu. Terima kasih, Rio. Iya, jadi bilangan prima adalah bilangan bagian dari bilangan asli. Nah, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bilangan asli itu apa ya? Ada yang masih ingat? Bilangan asli itu apa? Oke, jadi bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu disebut dengan bilangan asli. Ya. Jadi, bilangan prima merupakan bagian dari beberapa bilangan asli tersebut. Nah, bilangan prima juga hanya bisa dibagi oleh dua buah bilangan asli atau hanya memiliki dua buah faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, supaya lebih paham, ini ada ilustrasi tentang bilangan prima. Jadi, bilangan prima hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Ya. Bisa dimengerti sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Kita sudah tahu apa itu bilangan prima. Nah, sekarang kita Ibu kasih contoh. Kita mencari apakah bilangan ini termasuk bilangan prima atau bukan. Ya, contoh yang pertama ada angka 2 nih. Angka 2, kita cari apakah angka 2 ini termasuk bilangan prima atau bukan, ya. Kan, Bu. Bilangan prima, bilangan 2 ini kita bagi dulu dengan 1. Bilangan prima, bilangan 2 dibagi dengan 1 hasilnya adalah 2, Bu. pinter, 2 dibagi 1 adalah 2. Nah, selanjutnya, angka 2 bisa dibagi dengan 2? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, dibagi dengan 2, hasilnya adalah 1. 1. Nah, apakah 2 bisa dibagi dengan 3? Tidak, Bu. Tidak. Bagi dengan 4 bisa nggak angka 2? Tidak bisa, Bu. Nggak bisa juga. Nah, jadi angka 2 ini hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan dibagi dengan angka 2 atau bilangan itu sendiri. Ya. Tadi kan Ibu sudah jelaskan bahwa bilangan prima hanya bisa dibagi dengan 2 angka, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, berarti angka 2 ini hanya memiliki 2 faktor. Ya. Jadi, angka 2 disebut dengan bilangan prima. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham ya? Jadi angka 2 disebut dengan bilangan prima karena hanya memiliki 2 buah faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Atau hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Paham ya sampai di sini ya? Paham, Bu. Nah, selanjutnya Ibu punya contoh yang kedua lagi nih. Ini ada angka 3 atau bilangan 3. Apakah bilangan 3 ini termasuk bilangan prima? Yang pertama, kita bagi angka 3 dengan 1 bisa? Bisa ya? Bisa, Bu.
3 dibagi 1 adalah 3. Apakah 3 bisa dibagi dengan 2? Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa ya. 3 nggak bisa dibagi dengan 2. Lalu 3 dibagi 3 bisa? Bisa, Bu. Nah, 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Bu. Nah, terus 3 dibagi 4 bisa? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Jadi 3 hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Dan 3 ini memiliki berapa faktor berarti? 2, Bu. Iya, yang memiliki 2 faktor maka disebut dengan bilangan prima. Oke, contoh satu lagi nih. Ada bilangan 4. Kita cari tahu apakah bilangan 4 ini termasuk bilangan prima atau bukan. Ya. Kita coba. Ya, kita coba cari tahu terlebih dahulu. 4 dibagi 1 hasilnya adalah 4. Lalu 4 bisa dibagi dengan 2. Nggak bisa, Bu. 4 dibagi dengan 2 hasilnya adalah nah, 4 dibagi 2 hasilnya berapa? 2, Bu. Nah, selanjutnya 4 bisa dibagi dengan angka 3 tidak? Tidak, Bu. Berarti 4 dibagi dengan 4 ya. 4 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 1. Nah, berarti 4 ini memiliki berapa faktor, Nak? 3, Bu. 3. Kalau memiliki lebih dari 2 faktor atau memiliki 3 faktor, maka disebut dengan bilangan prima atau bukan? Bukan, Bu. Bukan. Ya, berarti kalau memiliki 3 faktor, angka 1, 2, dan 4, itu disebut bukan termasuk bilangan prima ya. Jadi, karena 4 memiliki 3 buah faktor, maka 4 bukan termasuk bilangan prima. Ya, sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, ini adalah jadi bilangan prima itu tidak hanya 2 dan 3. Bilangan prima itu ada banyak. Ya, selain 2 dan 3 ada 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Dan perlu kalian ketahui, bilangan prima itu merupakan bilangan-bilangan ganjil. Ya. Dan bilangan 2 merupakan satu-satunya bilangan genap yang merupakan bilangan prima. Namun, walaupun seperti itu, tidak semua bilangan ganjil merupakan bilangan prima ya. Iya, Bu. Nah, ya, ini adalah bilangan prima yang harus kalian ketahui, yang harus kalian hafal. Oke? Ibu lagi menangis. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, kita sudah tahu bilangan-bilangan prima. Berarti sekarang kita masuk ke faktor prima dan faktorisasi prima. Nah, anak-anak, untuk mengerjakan faktor prima dan faktorisasi prima, kita harus tahu terlebih dahulu bilangan prima yang tadi. Ya. Nah, faktor prima merupakan suatu bilangan. Faktor prima suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan faktor bilangan tersebut. Sedangkan faktorisasi prima adalah perkalian faktor prima dari suatu bilangan. Ya, kita langsung ke contoh. Nah, di sini Ibu punya 2 contoh untuk mengerjakan faktor prima dan faktorisasi prima. Ya. Nah, contoh yang pertama ada bilangan 60. Untuk mengerjakan faktor prima, kita menggunakan yang namanya pohon faktor. Nah, ini seperti ini, garis segitiga seperti ini merupakan pohon faktor, ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya, Bu? Mengerjakannya adalah 60 kita bagi dengan bilangan prima yang lebih kecil. Bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu, ya. Nah, sekarang kita coba 60 dibagi dengan 2. 2 merupakan bilangan prima terkecil.
Bisa tidak 60 dibagi 2? Bisa, Bu. Bisa ya? Berapa 60 dibagi 2? Bu. 30, Bu. 30. Siapa yang jawab 30? Iya, Bu. Hebat. Berarti 60 dibagi 2 hasilnya adalah 30. Ya. Nah, 30 ini masih bisa kita bagi lagi. Apakah 30 masih bisa dibagi dengan 2? Bisa, Bu. Saya kita bagi lagi dengan 2. Berapa 30 dibagi 2? 15. Hebat. Ya, 30 dibagi 2 hasilnya 15. Nah, 15 ini masih bisa kita bagi lagi. Kita turunkan lagi. Dibagi dengan berapa 15? 3, Bu. Iya, karena dibagi dengan 2 sudah tidak bisa ya. Berarti 15 dibagi dengan 3. Berapa 15 dibagi 3? 5, Bu. Iya, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, pohon faktor selesai jika angka di sebelah kanannya ini merupakan bilangan prima. Ya, jadi pohon faktor dari 60 kita sudah selesai jika sebelah kanan di akhir ini merupakan bilangan prima. Ya, 5 ini merupakan bilangan prima kan? Iya, Bu. Nah, jadi sudah selesai sampai di sini, kita sudah bisa menentukan faktor prima. Faktor prima dari 60 adalah 2 yang di sebelah kiri ya, 2, 3, dan 5. Dan di sebelah kanan yang terakhir. Walaupun 2-nya ada 2, kalau faktor prima kita cukup menuliskan 1 saja. Ya, jadi faktor prima dari 60 adalah 2, 3, dan 5. Nah, setelah kita menentukan faktor prima, kita diminta untuk menentukan faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 60, kita tulis semuanya 2 kali 2 kali 3 kali 5. Ya, beda dengan faktor prima yang ditulis hanya 1 walaupun ada 2. Sedangkan faktorisasi prima kita tulis semuanya 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Setelah itu kita pangkatkan. Dilihat di sini angka 2-nya ada berapa? Ada 2, Bu. Ya, angka 2-nya ada 2. Cara menulisnya adalah dipangkatkan. 2 dipangkat 2. Ya, angka 2 kecil yang ada di atas ini, yang berukuran kecil namanya adalah pangkat. Ya, jadi setelah kita jabarkan semua angkanya 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5, kita pangkatkan 2 pangkat 2, lalu selanjutnya 3-nya ada 1, kita tulis 1 kali 3, selanjutnya dikali 5, karena 5-nya juga ada 1. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dimengerti ya? Ya. Itu ada contoh lagi. Yang kedua, merupakan bilangan 36. Apakah 36 bisa dibagi dengan 2? 36 bisa dibagi 2. Bisa, Bu. Nah, berapa Yusuf? 36 bagi 2? 18, Bu. Hebat. Siapa yang jawab 18? Ibu. Oke, ya. 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. Ya, diingat-ingat lagi, pohon faktor ini kita bagi terlebih dahulu dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. Kalau tidak bisa, kita baru bagi 3, bagi 5, bagi 7. Kalau bisa, kita mulai dengan angka 2. Nah, selanjutnya 18 kita bagi lagi dengan berapa? Bisa dibagi 2? Ya, berapa dibagi 2? 9, Bu. Ya, 18 dibagi 2 adalah 9. Ya. Nah, selanjutnya 9 ini merupakan bilangan ganjil ya. Iya, Bu. Bilangan ganjil tidak bisa dibagi dengan 2. Maka 9 dibagi dengan berapa? 3, Bu. Hebat. Dibagi dengan 3 hasilnya adalah 3. Nah, sekarang Ibu mau tanya, faktor prima dari 36 berarti berapa, Nak? Faktor prima. 3. Ya, 2 dan 3. 2 dan 3.
Hebat. Faktor prima dari 36 adalah 2 dan 3. Sekarang faktorisasi prima dari 36 berapa berarti? 2 pangkat 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Lalu jika ada 2 angkanya, kita pangkatkan menjadi 2 ya. Kalau ada 2 berarti kita pangkatkan 2 pangkat 2. Dan 3-nya juga ada 2, maka kita pangkatkan jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sampai di sini paham ya? Oke. Nah, pembahasan matematika kita sampai di sini. Nanti ada tugas dari Ibu tentang faktor prima dan faktorisasi prima. Sekarang kita lanjut ke muatan PPKN. Ada yang sudah baca bukunya di rumah tentang hak dan kewajiban terhadap hewan? Ada yang sudah baca buku digitalnya mungkin? Ya, oke, kita bahas. Sekarang kita belajar PPKN. Materinya adalah hak dan kewajiban terhadap hewan. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban terhadap apa ya? Terhadap lingkungan. Terhadap Lingkungan. Terhadap lingkungan, terhadap tumbuh. Iya, kita sudah belajar hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Ya, masih ingat ya semuanya? Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Di depan ini ada hewan apa aja? Ada gambar hewan apa aja? Komodo, badak, Ya, iya hebat. Ada komodo, badak bercula dua, ada macan tutul, dan ada burung cendrawasih. Burung cendrawasih merupakan maskot dari Papua. Ya, jadi keempat hewan di depan ini merupakan hewan yang langka dan keberadaannya terancam punah. Ya, terancam punah akibat apa? Akibat dari pemburuan liar. Ya. Pemburuan liar, Bu. Iya, akibat dari pemburuan liar. Nah, seperti gambar yang ada di depan nih. Ini merupakan gambar pemburuan liar. Nah, anak-anak, pemburuan liar ini termasuk kegiatan yang sangat tidak terpuji ya. Bagaimanapun juga, hewan merupakan makhluk hidup yang harus kita jaga. Mereka juga butuh makan, butuh hidup, sama seperti kita. Jadi tidak boleh disakiti. Ya. Nah, perburuan liar merupakan tindakan tercela dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi tidak boleh ya. Nah, akibatnya beberapa hewan yang ada di Indonesia terancam punah keberadaannya seperti hewan-hewan yang 4 tadi. Nah, kita sebagai manusia mempunyai hak dan kewajiban kepada hewan. Contohnya, hak kita terhadap hewan adalah kita bisa makan daging ayam dan telurnya misalnya. Nah, tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap hewan tersebut dengan cara memberi makan, minum, serta merawatnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban kita terhadap hewan, mari kita simak bersama-sama video pembelajaran berikut ya. Semuanya bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Semuanya
sudah kelihatan di depan? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Bersama-sama ya. Sudah, Bu. Iya, Oke, ya, bisa Bu. dimatikan dulu mikrofonnya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar hari ini ya. Kali ini kita akan belajar hak dan kewajiban terhadap hewan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat. Anak hebat, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menyebutkan hak dan kewajiban terhadap hewan. Anak hebat, burung apakah yang ada pada gambar tersebut? Ya, burung yang ada pada gambar tersebut yaitu burung cendrawasih. Burung cendrawasih dikenal sebagai maskot dari Papua dan burung ini juga terancam keberadaannya karena banyaknya perburuan liar. Anak hebat, hewan apakah yang ada pada gambar tersebut? Ya, hewan yang ada pada gambar tersebut yaitu macan tutul. Macan tutul keberadaannya juga semakin memprihatinkan karena banyaknya perburuan liar. Kita sebagai manusia juga punya hak dan kewajiban terhadap hewan. Perburuan liar seperti gambar di samping merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu, bagaimana hak dan kewajiban kita terhadap hewan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kita berhak memanfaatkan hewan, baik diambil telur, daging, susu, bahkan tenaganya. Namun, kita juga berkewajiban untuk merawat hewan tersebut. Inilah yang disebut hak dan kewajiban terhadap hewan. Kita boleh memanfaatkan ayam untuk diambil telur dan dagingnya. Sapi perah diambil susunya, dan kuda dimanfaatkan tenaganya. Kita pertama akan belajar tentang hak terhadap hewan ya. Apa saja hak terhadap hewan? Yang pertama yaitu hak mendapatkan bahan pangan seperti telur, daging, dan susu. Kita bisa mendapatkan telur dari ayam, susu dari sapi perah, dan daging dari sapi. Selain itu, banyak juga hewan lainnya yang menghasilkan telur, daging, dan susu yang bisa kita manfaatkan ya. Yang kedua, kita berhak mendapatkan bahan sandang seperti sutra dan wol. Ulat sutra bisa kita manfaatkan untuk membuat kain sutra. Lalu ada domba yang bisa kita manfaatkan bulunya untuk membuat wol. Sutra dan wol bisa kita manfaatkan untuk membuat pakaian manusia. Yang ketiga, hak memanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Ini adalah gambar dari wayang kulit. Wayang kulit bahannya berasal dari kulit sapi. Ada juga sepatu kulit dan tas kulit. Barang-barang tersebut merupakan barang kerajinan yang bahan pokoknya berasal dari kulit hewan. Tetapi kita juga tidak boleh memanfaatkan hewan untuk diambil kulitnya secara berlebihan ya, supaya hewan-hewan tersebut tidak punah. Yang keempat, kita berhak memanfaatkan tenaga hewan seperti kuda, kerbau, dan gajah. Kita bisa memanfaatkan tenaga kuda untuk menarik delman. Selanjutnya, kita juga bisa memanfaatkan tenaga kerbau untuk membantu petani membajak sawah. Dan bisa juga memanfaatkan tenaga gajah untuk menarik barang-barang yang berat. Tetapi dalam memanfaatkan tenaga hewan, kita juga tidak boleh berlebihan, harus menyesuaikan kemampuan hewan. Selanjutnya, kewajiban terhadap hewan.
Apa saja kewajiban kita terhadap hewan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita punya kewajiban memberi makan dan minum hewan peliharaan kita. Seperti pada gambar tersebut. Memberi makan dan minum hewan harus teratur ya, supaya hewan terjaga kesehatannya. Kita juga berkewajiban memberi tempat tinggal yang layak untuk hewan peliharaan. Jika kita memelihara hewan, maka kita juga harus menyiapkan kandang atau tempat tinggalnya. Yang ketiga, kita juga berkewajiban mengobati hewan yang sakit. Jika hewan kita sakit, kita bisa mengobatinya dengan membawanya ke dokter hewan. Yang keempat, kita berkewajiban menjaga kebersihan hewan peliharaan, bisa dengan memandikan hewan peliharaan secara teratur. Yang kelima, kita juga punya kewajiban menjaga kebersihan kandang hewan. Kita harus membersihkan kandang hewan secara teratur supaya hewan peliharaan kita tidak mudah terserang penyakit. Anak hebat, apakah kamu punya hewan peliharaan di rumah? Jika punya, coba sebutkan hak dan kewajiban kamu terhadap hewan yang kamu miliki ya. Demikian penjelasan mengenai hak dan kewajiban terhadap hewan. Semoga penjelasan ini dapat kalian pahami ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. These days, there is a lot. Nah, anak-anak, sudah diperhatikan kan tadi videonya? Sudah, Bu. Apakah kalian sudah paham tentang hak dan kewajiban terhadap hewan? Sudah, Bu. Ya. Nah, makanya tadi kita bisa memanfaatkan hewan sebagai hak kita itu untuk apa aja ya? Bu. Ya. Susu putra dan kol untuk Ya. untuk menarik delman sebagai Ya, jadi kita bisa memanfaatkan misalnya dari ulat sutra kita bisa memanfaatkan untuk menjadi kain sutra, dan dari hewan domba kita bisa memanfaatkan bulunya sebagai benang wol. Nah, sekarang kalian boleh siapkan lagi alat tulisnya, buku tulisnya dan pulpennya. Ibu akan membacakan kuis dan kalian langsung menjawab jawabannya aja ya. Iya, Bu. Oke. Nah, udah siap semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya, siap semuanya ya. Dengarkan baik-baik kuisnya dari Ibu, nanti kalian tulis aja jawabannya. Oke? Nah, kita masuk ke soal yang pertama.